Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Skakes TV, tepatnya dalam program Digital Learning atau DILAN. Pada kesempatan kali ini, saya Bayu Diatmaja akan menyampaikan materi dari mata pelajaran kejuruan keperawatan, yaitu mata pelajaran kebutuhan dasar manusia atau kita sebut dengan mata pelajaran KDM. Pada KDM kali ini saya akan menyampaikan materi dasar dari kebutuhan dasar manusia, yaitu yang bernama teori Maslow. Apa itu teori Maslow? Teori Maslow adalah teori yang berisikan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia menurut ahli psikologi yang bernama Abraham Maslow. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi dari teori Maslow atau kebutuhan-kebutuhan dasar manusia apa saja menurut Abraham Maslow. Jadi silakan teman-teman bisa menyimak materi yang saya sampaikan berikut ini. Jadi kita akan belajar bersama mengenai teori Maslow, yaitu adalah teori yang dikembangkan atau dijelaskan oleh seorang ahli psikologi bernama Abraham Maslow, di mana Abraham Maslow mengikrarkan atau menjelaskan ada 5 hierarki atau 5 tingkatan dalam kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 hierarki tersebut nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi. Tetapi sebelum itu tentunya kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar dan apa yang dimaksud dengan manusia. Kebutuhan dasar sendiri adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi atau unsur-unsur yang harus terpenuhi oleh manusia itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan manusia, kita semua tahu manusia adalah makhluk Tuhan yang paling utama dan makhluk Tuhan yang paling mulia di antara ciptaan Tuhan lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan. Manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi jika ingin dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang seimbang. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi jika ingin mencapai keseimbangan fisiologis dan keseimbangan psikologis. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan fisiologis dan keseimbangan psikologis? Keseimbangan fisiologis adalah keseimbangan yang terlihat pada luar diri manusia, yaitu tampilan fisik kita. Dan keseimbangan psikologis adalah keseimbangan yang ada pada dalam diri manusia, yaitu jiwanya, keseimbangan sifatnya, karakter mereka, itu yang dimaksud dengan keseimbangan psikologis. Jadi tentunya semua itu dilakukan, harus dipenuhi untuk mencapai keadaan yang sehat, keadaan yang seimbang, dan tentunya untuk mencapai keadaan yang mempertahankan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan menyatakan bahwa pada setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Menurut Abraham Maslow, 5 tingkatan itu adalah yang pertama adalah kebutuhan paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis, kemudian ada kebutuhan rasa aman dan nyaman, kemudian dilanjutkan ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kemudian ada namanya kebutuhan harga diri, dan dalam hierarki Maslow, kebutuhan yang paling utama atau tingkatan yang paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan yang bersifat heterogen. Apa itu yang dimaksud dengan bersifat heterogen? Heterogen artinya adalah pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah sama, tetapi bisa jadi berbeda mengikuti budaya-budaya yang ada pada di semua daerah yang ada di dunia ini. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu sama, tetapi bisa menjadi berbeda dan berubah mengikuti budaya-budaya yang ada pada di setiap daerah. Pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan manusia, semua menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Apa yang dimaksud dengan prioritas yang ada? Artinya ada kebutuhan dasar yang tentunya harus diutamakan terlebih dahulu, dan ada juga kebutuhan dasar yang tentunya bisa dipenuhi setelah kebutuhan utama tersebut. Oke, kita lanjut masuk ke pengertian manusia, ya. Jadi kita masuk ke konsep manusia. Pengertian manusia sendiri dibagi menjadi 2, ada manusia berarti atau bermakna seperti holistik, dan ada manusia bermakna sistem. Apa sih yang dimaksud dengan manusia bermakna holistik dan manusia bermakna sistem? Manusia bermakna holistik itu artinya holistik itu adalah utuh atau menyeluruh. Jadi manusia itu dikatakan utuh dan manusia itu dikatakan menyeluruh. Dikatakan utuh seperti apa saja? Seperti manusia itu memiliki ada unsur biologis, kemudian manusia itu memiliki unsur psikologis, manusia memiliki unsur sosial, dan manusia memiliki unsur spiritual. Jadi dikatakan utuh apabila manusia itu memiliki keempat unsur tersebut. Jika salah satu unsur itu tidak ada, maka manusia itu tidak bisa dikatakan holistik atau tidak bisa dikatakan utuh. Mengapa harus bisa dikatakan utuh jika mereka mempunyai
empat unsur tersebut? Karena unsur yang pertama, manusia itu memiliki unsur biologis. Apa sih yang dimaksud dengan unsur biologis? Unsur biologis itu kita, semua manusia kan pastinya mempunyai sistem dan organ-organ di dalam tubuh kita. Sistem dan organ-organ di dalam tubuh kita itulah yang dimaksud dengan unsur-unsur biologis. Kemudian lanjut ke unsur kedua, yaitu unsur psikologis. Unsur psikologis itu apa yang dimaksud dengan unsur psikologis? Unsur psikologis itu adalah unsur-unsur yang berkaitan dalam diri kita, yaitu seperti manusia itu memiliki jiwa, manusia itu memiliki karakter, manusia itu memiliki sifat. Tentunya kita sebagai manusia semua memiliki sifat, memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang bersifat baik, bersifat ramah, ada yang bersifat jelek ataupun buruk, kemudian ada yang berkarakter rajin, ada yang berkarakter malas. Tentunya semua manusia pasti memiliki unsur psikologis ini. Semua pasti memiliki sifat, memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian unsur ketiga yaitu adalah unsur sosial. Apa itu unsur sosial? Unsur sosial adalah tentunya manusia itu kita sama-sama tahu tidak bisa hidup sendiri. Pastinya manusia selalu bisa berinteraksi, berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia satu pasti membutuhkan manusia lainnya. Dan unsur sosial ini adalah ketika kita sebagai manusia itu melakukan berhubungan dengan manusia lainnya. Kita berkomunikasi, kita berinteraksi satu sama lain, itulah yang dimaksud dengan unsur sosial. Kemudian dan yang terakhir ada namanya unsur spiritual. Kita tahu spiritual itu adalah tentang kepercayaan, tentang keyakinan dan agama, ya, pandangan hidup dari manusia itu sendiri. Dan semua manusia tentunya pasti punya keyakinan, punya kepercayaan ataupun agama sejak lahir ataupun ada yang baru menemukannya ketika dia proses remaja atau proses dewasa. Jadi itu yang dikatakan manusia berarti holistik, utuh, karena manusia itu mempunyai organ yang ada di dalam tubuh untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia juga mempunyai sifat, karakter yang berbeda-beda. Manusia juga berinteraksi, berhubungan dengan manusia yang lainnya, dan manusia juga memiliki kepercayaan, memiliki agama yang berbeda-beda atau beraneka ragam. Itulah yang dikatakan manusia berarti holistik. Kemudian dikatakan juga ada manusia berarti sistem. Artinya sistem itu adalah bahwa manusia itu memiliki konsep dalam melancarkan hubungan dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang tadi. Kemudian manusia sebagai sistem terdiri atas sistem adaptif, sistem personal, interpersonal, dan sosial. Sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan. Jadi yang dimaksud dengan sistem adaptif itu adalah di mana manusia itu melakukan penyesuaian diri. Adaptif itu diambil dari kata adaptasi. Jadi tentunya kita sebagai manusia pasti akan melakukan penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan yang di sekitar kita. Ketika kita berada di lingkungan yang baru, katakanlah kita baru masuk sekolah, tentunya diri kita akan melakukan yang namanya penyesuaian diri atau adaptasi. Itulah yang dimaksud dengan sistem adaptif. Kemudian ada yang namanya sistem personal. Apa itu sistem personal? Sistem personal itu adalah diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Diri kita sendiri ini kan pastinya tumbuh dan berkembang, ya, tumbuh kembang. Itulah yang dimaksud dengan sistem personal, diri kita sendiri. Setiap harinya kita tumbuh dan setiap harinya kita berkembang. Kemudian ada yang sistem namanya sistem interpersonal. Apa itu sistem interpersonal? Artinya sesama personal lainnya, sesama manusia lainnya. Artinya seperti yang saya katakan tadi kan manusia tidak bisa hidup sendiri. Tentunya manusia perlu berhubungan dengan manusia lainnya, perlu berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan dan interaksi itulah dimaksud dengan sistem interpersonal. Kemudian yang terakhir adalah makhluk sosial atau sistem sosial. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial di mana tentunya kita selalu hidup bersosial, ya, atau kita tuh selalu memberikan kontribusi kerjasama terhadap sesama manusia lainnya atau terhadap lingkungan yang dimana kita tinggali. Itu yang dimaksud dengan sistem sosial. Jadi itu yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk holistik dan manusia yang diartikan sebagai sistem. Kemudian contohnya bagaimana? Contoh dari manusia sebagai makhluk holistik adalah ada klien dirawat kanker payudara yang diperhatikan bukan hanya payudaranya
saja, tetapi secara utuh bagaimana psikologi, sosial, dan spiritualnya. Maksudnya bagaimana? Jadi dijelaskan untuk contoh dari manusia sebagai makhluk holistik. Contoh ada seorang klien wanita, dia terkena penyakit kanker payudara. Kita sebagai perawat memposisikan sebagai perawat itu tidak boleh terfokus hanya dengan penyakitnya saja. Seorang klien tadi sakit kanker payudara, tetapi selama dia mendapatkan penanganan, mendapatkan perawatan, perawat itu tidak boleh hanya fokus menyembuhkan penyakit kanker payudaranya saja, tetapi dia harus memperhatikan unsur-unsur yang lainnya. Unsur apa saja? Ya, kita harus memperhatikan unsur psikologisnya, unsur sosial, dan unsur spiritualnya. Karena tadi manusia dikatakan utuh karena memiliki 4 unsur itu. Kita tidak bisa memperhatikan satu unsur saja. Kita harus memperhatikan keempat unsur itu karena manusia itu dikatakan utuh. Jadi maksudnya adalah perawat tentunya pasti fokus utamanya adalah menyembuhkan kanker payudaranya. Tetapi perawat juga harus memperhatikan psikologisnya. Artinya selama dia mendapatkan penanganan, mendapatkan perawatan, selama dia berinteraksi dengan sesama klien, sesama tenaga medis, dengan perawat, dengan dokter, apakah psikologisnya itu aman? Apakah dia mendapat gangguan dalam psikologisnya? Kemudian kita juga harus memperhatikan sosialnya. Kita harus memperhatikan apakah klien ini nyaman berada di lingkungan sesama kliennya, apakah dia cocok dengan sesama klien lainnya, apakah dia merasa aman dengan perawat dan dengan dokternya. Itu harus diperhatikan oleh perawatnya juga. Kemudian unsur spiritualnya juga tentunya tidak boleh lepas dari pandangan perawat. Jadi kita sebagai perawat juga harus memperhatikan klien itu sebisa mungkin tetap menjalankan spiritualnya atau tetap menjalankan ibadahnya. Katakanlah dia ibadah di kasurnya atau kita carikan ruangan di mana dia bisa beribadah dengan nyaman, hal-hal itu harus tetap diperhatikan. Jadi tentunya di lingkungan rumah sakit ataupun dia mendapatkan perawatan di rumah, kita sebagai perawat memposisikan diri sebagai perawat harus tetap memperhatikan unsur-unsur lainnya. Tidak hanya fokus menyembuhkan kanker payudaranya atau membuat kanker payudaranya menjadi minimal, tetapi kita juga harus perhatikan apakah dia nyaman dengan perawatnya, apakah dia nyaman dengan dokternya, nyaman dengan sesama klien atau nyaman dengan keluarganya sendiri. Kita juga harus perhatikan apakah dia tetap bisa menjalankan ibadahnya atau tidak. Itu contoh dari manusia sebagai makhluk holistik. Manusia sebagai makhluk sistem, apabila seseorang sedang dirawat karena sakit, sebagai sistem dia akan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan rumah sakit, terhadap orang-orang yang merawat, terhadap sesama klien, dan secara bersamaan juga dia akan mengalami gangguan terhadap semua hal tersebut apabila dia tidak bisa melakukan adaptasi. Namun apabila dia tidak mampu beradaptasi, dia akan mengalami gangguan. Jadi manusia sebagai makhluk sistem itu, tentunya kan saya jelaskan tadi bahwa manusia itu pasti melakukan penyesuaian diri. Manusia ada yang namanya sistem adaptif, sistem beradaptasi atau menyesuaikan diri. Ketika dia dirawat di rumah sakit, katakanlah klien yang menderita penyakit kanker payudara tadi, ketika dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa menerima lingkungan baru, yaitu sesama klien yang dirawat, dia bisa berinteraksi dengan perawatnya, dengan dokternya, maka itu tidak akan timbul gangguan dan akan membantu penyembuhan dari klien tersebut. Tetapi apabila si klien tersebut justru tidak nyaman dengan perawatnya, dia merasa terganggu adanya perawat, ada dokter, dia risih dengan klien lainnya, maka itu akan menimbulkan gangguan yang baru. Jadi itu adalah contoh dari manusia sebagai makhluk sistem. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun keseimbangan psikologis, yaitu keseimbangan di luar kita dan di dalam diri manusia. Dan tentunya semua itu bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dari manusia itu sendiri dan mempertahankan derajat kesehatan manusia itu sendiri. Dalam kebutuhan dasar manusia ada faktor-faktor yang mempengaruhi apakah kebutuhan dasar manusia ini besar ataupun sedikit, yaitu ada faktor penyakit, faktor hubungan keluarga, konsep diri, faktor tahapan perkembangan, dan faktor struktur keluarga. Bagaimana faktor penyakit itu bisa mempengaruhi kebutuhan dasar manusia? Tentunya faktor penyakit adalah faktor yang paling utama yang bisa mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Mengapa? Karena apabila jika seseorang dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan sakit, itu akan mengganggu sistem kerja organ-organ yang ada di dalam tubuh.
tentunya akan membuat manusia itu menjadi lemas, menjadi sulit bergerak, mengganggu kebutuhan dasarnya, yaitu ketika dia sakit dia tidak mau makan. Kita sama-sama tahu bahwa tadi ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu seperti makan, kebutuhan tidur dan istirahat. Tetapi kalau dia sedang sakit, maka kebutuhan makannya akan terganggu, dia menjadi tidak nafsu makan, kebutuhan tidur dan istirahatnya, jam tidur dan istirahatnya juga akan berkurang. Maka faktor penyakit inilah yang menjadi faktor yang paling utama yang mengganggu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada faktor hubungan keluarga, konsep diri, faktor tahapan perkembangan, dan struktur keluarga. Faktor tahapan pengembangan ini juga menjadi faktor yang paling berpengaruh ya terhadap kebutuhan dasar manusia, karena tentunya kebutuhan dasar manusia setiap perkembangannya itu berbeda. Kebutuhan dari bayi, kebutuhan ketika anak-anak berusia masuk sekolah, kemudian remaja, dewasa itu memiliki kebutuhan yang sama, tetapi memiliki kualitas dan kuantitas yang berbeda. Dan ada faktor struktur keluarga. Contoh dari faktor struktur keluarga ini yaitu adalah tentunya seorang ibu ya, ibu kita itu pasti akan memenuhi kebutuhan anaknya terlebih dahulu. Pastinya akan mengutamakan memenuhi kebutuhan bayinya dulu dibanding kebutuhan dirinya sendiri. Itu adalah contoh dari faktor struktur keluarga. Di sini ada beberapa nama para ahli, model kebutuhan dasar menurut para ahli. Jadi sebenarnya tidak hanya ahli bernama Abraham Maslow ya yang mengikrarkan atau memiliki ide gagasan terkait kebutuhan dasar manusia, tetapi masih banyak ahli selain itu, yaitu ada yang namanya Imogene King, ada yang bernama Martha Johnson, Virginia Anderson, Jean Watson, dan Sister Calista Roy. Tetapi yang dijadikan pandangan dalam dunia keperawatan biasanya adalah teori Maslow atau gagasan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Modelnya bagaimana? Setiap para ahlinya, Abraham Maslow sendiri modelnya adalah gagasannya adalah 5 hierarki tadi, yaitu ada paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis ya. Kemudian ada kebutuhan aman dan nyaman, cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebutuhan harga diri, dan kebutuhan yang paling tinggi, paling puncak adalah aktualisasi diri. Kemudian ada ahli yang bernama Imogene King. Gagasannya terkait kebutuhan dasar manusia itu apa saja, dia berfokus pada dunia kesehatan, yaitu terkait informasi kesehatannya, pencegahan penyakitnya bagaimana apabila dia sedang dalam keadaan sakit, dan perawatannya bagaimana. Jadi dia hanya berfokus pada konsep ketika seseorang itu sudah dalam keadaan yang sehat maupun kurang sehat. Kemudian ada yang bernama Martha Rogers. Konsepnya bagaimana, gagasannya bagaimana, yaitu dia memiliki gagasan bahwa manusia itu dikatakan sebuah unit atau utuh. Utuh yang bagaimana? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ada unsur biologis, ada unsur psikologis, ada unsur sosial, dan ada unsur spiritual. Ahli bernama Johnson, gagasannya yaitu konsep pendekatan sistem perilaku. Perilaku yang bagaimana, yaitu Johnson mengemukakan gagasan sistem perilaku itu yaitu sistem perilaku adaptif tadi, di mana manusia pastinya memiliki adaptasi atau akan melakukan adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungan yang sudah lama atau lingkungan yang sudah baru. Kemudian ada model kebutuhan dasar menurut ahli Virginia Henderson. Dia membagi kebutuhan dasar itu menjadi 14 komponen ya. Jadi banyak komponen yang dia klasifikasikan atau dibagi menurut dia, menurut Virginia Henderson. Kemudian ada ahli Jean Watson. Dia hanya membagi kebutuhan dasar manusia itu menjadi 2, yaitu kebutuhan rendah dan kebutuhan tinggi. Jadi tentunya harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan tinggi. Setelah kebutuhan tinggi terpenuhi, baru bisa memenuhi kebutuhan yang rendah. Dan yang terakhir ada ahli bernama Sister Calista Roy ya, mempertahankan perilaku yang adaptif dan mengubah perilaku maladaptif. Jadi menurut Calista Roy, kebutuhan dasar manusia itu adalah sebuah perilaku ya. Perilaku itu menjadi kebutuhan dasar manusia, dan perilaku itu ada yang adaptif dan ada yang maladaptif. Perilaku apa yang maksud adaptif dan maladaptif? Perilaku adaptif itu adalah adaptasi yang baik ya, penyesuaian diri yang baik. Jadi ketika dia mampu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, dia mampu menyesuaikan, maka tidak akan ada gangguan yang muncul. Tetapi apabila manusia itu gagal melakukan adaptasi atau gagal melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru, maka akan muncul perilaku maladaptif. Contohnya apa perilaku maladaptif? Contohnya adalah apabila manusia itu timbul rasa marah.
dia merasa gagal adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan baru, dia mengeluarkan respon marah, dia mengeluarkan respon menyakiti diri sendiri, entah dengan menggores tangannya. Itu adalah salah satu contoh perilaku maladaptif ya.